Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Cian, Bapak Wakil Bupati kita, insyaallah Bupati. Yang sama-sama kita hormati Bapak Muhammad Badi Asadibu, Bupati Kabupaten Antar 2 periode. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Nagari perangkat, kemudian Ketua KAN, anggota, Ketua BPLN, Bapak Ibu panelis yang kita muliakan, Bapak Ibu pemuda-pemudi warga Rawo-Rawo yang dimuliakan Allah SWT, baik yang hadir di sini maupun yang ada di Zoom meeting. Pertama, kita bersyukur pada Allah SWT. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu bersilaturahim pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi silaturahim kita. Rasulullah menyampaikan, kalau kita ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita pada hari ini meluaskan rezeki kita dan memperpanjang umur kita. Amin, amin. Selanjutnya kita berselawat untuk Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita mencontoh beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang kita hormati, perkenalkan, saya Adi Raunas, asli Rawo-Rawo, lahir di Rawo-Rawo 10 Juli 1975. TK di Rawo-Rawo, SD kelas 1 di Rawo-Rawo, SD 2. Kemudian dibawa merantau ke Pringsewu, tepatnya Desa Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu, sekarang sudah jadi Kabupaten Pringsewu. Sampai tamat SD, kemudian SMP di SMP Negeri 1 Pringsewu, kemudian SMA di SMA Negeri 2 Tanjung Karang. Tinggal bersama Pak Haji Agus Salim, Samu Papua, Ibu Marnistati, istri Pak Agus Salim, Mamanya Pak Haji, Ibu Marnistati itu adik bapak saya. Sampai tamat SMP SMA, kemudian kuliah di Universitas Andalas, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi. Kemudian masuk 94, keluar 2001, 7 tahun. Tamat, kemudian membuat usaha bersama kawan-kawan, LP3N Batu Sangkar namanya. Jadi manajer operasional di situ. Kemudian tahun 2003 mendirikan SDIT Kurtayun Batu Sangkar, jadi kepala sekolah SDIT Kurtayun, merintisnya selama 6 bulan. Kemudian menjadi caleg, lalu 2004 dipilih oleh warga Nagari Rawo jadi anggota DPRD. Alhamdulillah jadi anggota DPRD mulai 2004 sampai 2014. Kemudian anak istri 1 ya dari Pariaman, menjadi guru SMA Negeri Pasilawe selama 14 tahun, kemudian pindah ke SMA Negeri 1 Rambatan dari 2014 sampai sekarang. Anak ada 4, yang 1 kelas 12 MA Adisalah. Alhamdulillah hafalan Qurannya sudah 10 juz. Kemudian yang nomor 2 kelas 11 Arisalah, alhamdulillah berkat usaha dan kerja kerasnya sudah menyelesaikan hafalannya 30 juz, insyaallah mungkin. Kemudian yang nomor 3 kelas 9 di SMP IT Kurtayun Batu Sangkar di Padang Mage.
Yang keempat, ingin menyusul abangnya. Jadi selamat SD kemarin minta masuk Al-Hikmah Bogor untuk menghafal Al-Quran. Targetnya sama dengan abangnya. Bapak, Ibu yang kita hormati, selanjutnya kita ingin menyampaikan sedikit visi misi. Saya ditemui oleh banyak warga Rau meminta saya untuk maju untuk jadi wali negari. Targetnya, keinginan yang datang ke saya itu adalah bagaimana negara kita menjadi lebih baik, jadi lebih baik dari waktu ke waktu. Yang sekarang sudah baik, tapi keinginan masyarakat ingin lebih baik. Oleh karena itu, saya memberanikan kembali maju jadi wali negari. 2017 saya maju juga jadi calon wali negari, tapi takdir Allah menetapkan Kanda Governor Haji Fahmi Muhammad menjadi wali negari. Bapak, Ibu yang kita hormati, ini visi saya, mewujudkan masyarakat Nagari Rau yang beriman, sejahtera dan aman. Kenapa saya pilih ini? Karena banyak tokoh masyarakat Rau dan warga Rau yang datang ke saya, Pak De, kalau mau jadi wali negari, ini yang harus dilakukan katanya. Saya tanya apa tuh? Tanya ekonomi. Jadi dari 10 yang datang ke saya, 9 bilang, Pak De, bahas supaya meningkat ekonomi kita di kampung aku. Yang 1 bilang, Pak De, bahas supaya banyak lo warga aku yang hafal Quran. Jadi Bapak Ibu yang dihormati, maka saya dengan diskusi dengan kawan-kawan di beberapa dorong untuk membuat visi mewujudkan masyarakat Nagari Rau yang beriman, sejahtera dan aman. Untuk bisa mencapai ini kan cita-cita. Kalau visi itu Bapak Ibu, keinginan kita, mau kita jadikan apa negara kita ini. Ini namanya visi. Ini penjelasan visi. Kemudian lanjut. Misi ada 12. Ada 12 misi. Yang pertama, mewujudkan pemerintah negara yang amanah, transparan, bersih dan berbasis teknologi. Untuk itu, yang kedua, meningkatkan kinerja perangkat nagari secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya demi tercapainya pelayanan yang cepat dan mudah bagi masyarakat. Nanti ini salah satu programnya adalah pelatihan service excellent untuk para pelayan masyarakat yang ada nanti di wali negari, termasuk juga untuk saya. Kalau saya ditakdirkan untuk jadi wali negari. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan praktek kerja. Bapak Ibu yang kita hormati, kendala sumber daya ini menjadi kendala seseorang ketika ingin mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik atau pekerjaan yang memadai atau menjadi wira swasta yang sukses, maka dibutuhkan namanya pemahaman, pengetahuan, kemudian skill yang cukup. Maka nanti lewat anggaran pemberdayaan yang ada di dana desa dan dana alokasi dana desa, dana desa dari pusat, kemudian alokasi dana desa dari pemerintah provinsi maupun dana kabupaten, anggaran APBD kabupaten. Nanti kita akan buat pelatihan-pelatihan yang akan merubah, menambah wacana atau sudut pandang masyarakat kita tentang bagaimana untuk menjadi sukses. Bagaimana untuk menjadi sukses sehingga mempunyai pemahaman, pengetahuan dan skill yang cukup untuk berwirausaha.
Wirausaha. Nanti yang ini terkait juga dengan yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nagari melalui pengembangan usaha Bumnak dan kelompok usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu yang kita hormati, Bumnak itu sebenarnya menjadi salah satu, harusnya menjadi ujung tombak nagari. Karena dana desa ini kabarnya tidak lama lagi itu akan dikurangi sedikit demi sedikit sehingga akhirnya habis. Oleh karena itu, nagari harus punya usaha yang produktif untuk bisa membiayai kehidupannya sendiri, pemerintahan sendiri. Oleh karena itu butuh perusahaan yang maju, yang bisa menjadi motor bergeraknya ekonomi di nagari. Dana pemberdayaan itu sekitar 30%, dana pemberdayaan 30%, dan sebenarnya semuanya menurut aturan bisa semuanya dialokasikan menjadi modal Bumnak kalau menurut aturan. Dan saya tidak tahu persis angkanya sekarang di dana desa dan alokasi dana desa untuk nagari kita. Kemudian pelatihan yang kita lakukan nanti kita sinergikan setelah pelatihan kerjasama dengan Bumnak sehingga Bumnak bisa menjadi mitra para pelaku usaha di negara kita. Waktu Pak Ade tinggal 3 menit. 8 menit lagi Pak. Saya punya tema. Oh iya, 8 menit maaf. Yang kelima, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bidang pertanian, membenahi infrastruktur pertanian, irigasi dan jalan pertanian, pembenahan pasar, usaha kecil dan koperasi, peternakan, kemudian perikanan. Keinginan saya kalau saya dipilih jadi wali negari, saya ingin menjadikan nagari Rawa ini terkoneksi dari ujung sampai ke ujung, sampai ke pasar tengah, semuanya terkoneksi dengan jalan usaha tani. Kalau kesusahan para petani kita yang banyak di negeri Rawa ini adalah membawa sarana produksi ke lokasi pertaniannya. Mereka tidak punya akses ke lokasi sawahnya karena putus jalannya di tengah-tengah sawah. Sekarang sudah banyak jalan pertanian di negara kita ini, tapi putus di tengah-tengah, tidak sampai ke ujung. Jadi saya inginnya terkoneksi semua, terkoneksi sehingga membawa bahan, kemudian membawa hasil, petani kita senang. Kemudian yang keenam, menumbuh kembangkan kebersamaan dan membangun jembatan hati seluruh warga negari, baik yang menetap di kampung maupun di rantau, dalam membangun negari untuk semua bidang. Saya menyadari tidak bisa pemerintah negeri sendiri untuk mengayomi dan melayani masyarakatnya. Harus bekerja sama dengan seluruh warga negari Rawa, baik di rantau maupun di ranah. Tidak bisa sendiri. Wali negari kalau tidak punya jaringan maka dia tidak akan bisa bikin kantor wali negari. Karena ADD dan dana desa dan dana alokasi desa itu tidak membolehkan menurut aturan yang saya baca untuk membangun kantor. Kalau wali negara nggak punya jaringan ke kabupaten maupun ke provinsi maupun ke pusat, kata wali negara dia menjadi jujur pokoknya. Tapi mudah-mudahan kalau ada jaringan, maka insya Allah kantor wali negara bisa dibangun. Dan semua juga butuh sokongan dari para perantau. Kalau misalnya masyarakat atau pemuda ingin buat gedung olahraga, GOR, 1,2 M itu dananya. Kalau ingin representatif, agak representatif, maka itu tidak cukup dengan dana negari. Dana negari berapa lah Pak Bupati? Dana negari 1,6 kalau sama jumlah ADD sama ADD. Dana desa sama dana alokasi desa. Maka habis itu saja tak mungkin, aturan tak mungkin. 30, 40 itu alokasi dana desa atau dana alokasi desa. Selanjutnya kita yang ke-7. Meningkatkan peranan tali tigo sapilir tungku tigo sajarangan di tengah-tengah
masyarakat kita serta menumbuhkan rasa sikap bergotong royong. Kita ingin semua nenek mama, masyarakat, alim ulama, jadi pandai, tokoh-tokoh masyarakat itu serta ikut dalam memikirkan bagaimana negara kita menjadi lebih baik. Dan itu nanti bisa, kalau saya dipilih jadi wali negari, nah, insya Allah kita akan lakukan itu, sehingga kita menjadi lebih maju bersama-sama, lebih cepat, jadi lebih progresif kemajuannya. Kalau kita bersama-sama, kalau wali negari, Mbak Wali Negari kan, Mbak Wali kan, BPRN, Mbak BPRN, kemudian juga nenek mama, kemudian bapak-bapak alim ulama tidak sejalan, maka kita akan cenderung stagnan atau berdiri di tempat. Selanjutnya, 8, menciptakan pemerataan dalam bidang pembangunan serta mencarikan solusi dalam masalah kekurangan air bersih. Air bersih sebenarnya masih dari masukan masyarakat masih menjadi masalah juga di daerah kita di beberapa tempat. Dan ini bisa kita coba nanti usahakan jalan keluarnya. Lalu selanjutnya yang ke-9, cepat mesinnya apa? Yang ke-9, mengoptimalkan serta memperhatikan organisasi yang ada di nagari seperti Karang Taruna, kelompok tani dan kelompok yasinan serta peran lembaga unsur nagari. Yang ke-10, meningkatkan kualitas kehidupan beragama melalui pelestarian adat, istiadat, seni budaya dan pemberdayaan TPA, MDA dan rumah tafsir. Kalau agama kan urusan pusat, bukan urusan negari. Tapi nanti kita bisa siasati dengan anggarannya dengan mencantolkannya ke pelestarian adat, istiadat, seni budaya dan pemberdayaan TPA, MDA dan rumah tafsir. Selanjutnya yang ke-11, yang lain Pak. Yang ke-11, menciptakan nagari yang sadar hukum. Menciptakan nagari sadar hukum yang didukung oleh semua unsur masyarakat nagari. Yang ke-12, mengembangkan kreasi dan inovasi anak nagari di bidang olahraga, budaya, dan seni. Salah satunya di sini ini nanti kita akan coba laksanakan adalah mengupayakan anggaran untuk datang ke nagari kita untuk membangun rumah gedung serbaguna. Gedung serbaguna kita tinggal menyiapkan lokasi. Kemudian juga kita harapkan anggaran itu bisa selama, kalau saya diamanahkan jadi wali negari, selama 6 tahun pertama jadi wali negari, kita usahakan ini selesai. Kemudian selanjutnya juga dalam waktu atau 1 tahun atau 2 tahun pertama kita akan coba benahi lapangan gudang ini. Kita ingin benahi sehingga lebih maksimal, lebih optimal untuk digunakan untuk beraktivitas, berkreasi dan berinovasi oleh pemuda-pemuda kita, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi itu. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan tentang visi dan misi. Saya, Bapak Ibu melihat kita butuh bersama-sama. Sekali lagi himbauannya adalah mari kita bersama-sama untuk maju bersama. Jadi kalau ada masalah, mari kita carikan jalan keluarnya bersama. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanya oleh panelis, kalau nggak saya nggak bisa jawab, saya jawabnya gini, Pak Profesor. Nanti saya minta saran Pak Profesor kalau saya jadi lagi. Jadi Bapak Ibu itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terakhir nih, di negara kita ada 3 calon anggota DPRD. Jadi jangan cemas. Ada yang bilang, dia kalau jadi wali negari, yang dukungnya kurang partainya. Jadi Bapak Ibu jangan cemas. Kan calon 3 nih. Ya saya kalau jadi wali negari, kalau saya dipilih jadi wali negari, saya punya kepentingan nagari Rawa-Rawa punya anggota DPRD. Punya kepentingan. Dan sebagai anak nagari, saya punya kepentingan juga bagaimana anak nagari Rawa-Rawa ini jadi bupati. Jadi Bapak Ibu, saya kalau boleh memilih, saya jadi calon anggota DPRD Pak Kasudi. Kalau boleh memilih. Tapi saran dari beberapa orang, kalau lebih efektif kalau untuk menjadi pelayan atau melayani masyarakat, yang paling penting untuk berhikmat itu ya tidak jadi anggota DPRD, tapi jadi wali negari.
Jadi boleh dikali. Kalau ingin berhikmat, jadi boleh dikali. Mudah-mudahan kalau habis waktunya. Cuma 1 menit, Pak. Itu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.